Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Di antaranya adalah rahmat sehat, sehingga saat ini kita bisa bertemu dalam mata pelajaran perencanaan bisnis, walaupun saat ini kita masih belajar dengan sistem online atau daring. Kita wajib bersyukur ya anak-anakku, dimana di luar sana masih banyak sekali saudara-saudara kita yang berjuang untuk melawan virus ini. Oke, dalam kesempatan pertemuan pertama kali ini ya akan kita sampaikan kontrak belajar pada mata pelajaran perencanaan bisnis. Tapi alangkah baiknya akan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Adapun biodata saya atau biodata Bunda adalah sebagai berikut ya. Nama saya adalah Mindu Tri Lestari, di mana di sekolah ini para siswa itu sering memanggil dengan sebutan Bunda Windu. Oke, saat ini Bunda tempat tinggal di Bandung. Kemudian di sekolah ini Bunda mengampu mata pelajaran produktif, bisnis daring, dan pemasaran. Dan di tahun pelajaran ini Bunda sebagai wali kelas 12 bisnis daring dan pemasaran 1. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat di situ ada email Bunda ya. Itu berguna apabila kalian nanti menemui suatu kesulitan ketika PJJ atau mau mengupload tugas, itu menemui kesulitan di Google Classroom, kalian bisa mengirim tugas melalui email tersebut. Kemudian pendidikan terakhir Bunda yaitu menempuh pendidikan di IKIP Negeri Yogyakarta, di mana sekarang bernama Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk perkenalan mungkin cukup itu saja, nanti bisa sambil jalan ya, kita bisa saling kenal satu sama lain, kita saling lebih dekat. Kemudian selanjutnya akan kita bicarakan atau akan Bunda sampaikan kontrak belajar seperti apa yang akan kita berlakukan di kelas 10 bisnis daring pemasaran 1 dan bisnis daring pemasaran 2 ya. Dimana di kelas 10 ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu 10 BDP 1 dan 10 BDP 2. Dimana dalam semester ini atau dalam semester 1 akan kita bahas atau kita sampaikan 5 bab. Yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis. Di bab 1 ini akan kita pelajari apakah pengertian lingkungan pemasaran. Kemudian lingkungan pemasaran mikro itu apa saja. Kemudian lingkungan pemasaran makro itu yang seperti apa. Selanjutnya bab 2 akan kita bahas mengenai analisis SWOT dalam strategi bisnis. Nah, itu akan kita bahas perencanaan dan strategi bisnis. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT tersebut? Kemudian bab ketiga itu mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, di dalam bab 3 ini akan kita bahas pengertian bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian unsur-unsur marketing mix itu apa saja, kemudian bagaimana cara penerapan marketing mix dalam bisnis. Selanjutnya adalah bab 4 itu mengenai prosedur perizinan usaha.
Di sini akan kita pelajari bagaimana cara pengurusan surat izin usaha. Kemudian jenis-jenis dokumen apa saja yang kita perlukan. Selanjutnya yaitu bab 5 itu mengenai modal usaha. Di dalam bab 5 ini akan kita pelajari syarat-syarat apa saja untuk mendapatkan modal usaha. Kemudian bagaimana caranya untuk memperoleh modal usaha tersebut. Selanjutnya lagi, lembaga-lembaga penyedia modal mana saja yang menyediakan permodalan. Oke, itulah antara lain ya materi-materi yang akan kita bahas atau akan kita pelajari pada semester 1. Oke, selanjutnya penilaian. Nah, mengenai penilaian ini ada 3 macam penilaian. Yang pertama adalah nilai harian, yaitu mempunyai bobot 70%. Apa saja yang akan kita nilai? Yang pertama adalah keaktifan dan ketepatan selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Kalian harus tepat waktu dalam mengirimkan tugas yang sudah kalian selesaikan. Ya, kemudian penugasan terstruktur. Nah, ini akan kita jadikan sebagai nilai keterampilan. Ya, di mana dalam nilai itu ada 2 unsur, yaitu nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Nah, dalam nilai keterampilan ini akan kita ambil dari penugasan terstruktur, di mana dalam hal ini setiap selesai materi akan Bunda berikan latihan. Nah, itu akan kita berikan nilai. Kemudian ulangan harian, itu sebagai nilai pengetahuan. Nah, ulangan harian ini akan kita laksanakan setelah 1 kompetensi dasar itu selesai atau kita selesaikan 1 KD. Nah, itu akan kita ambil nilainya dengan cara ya kita memberikan suatu tes. Ya, di sini nanti akan kita sampaikan melalui Google Form ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ujian tengah semester. Ini mempunyai bobot 20%. Nah, selain ujian tengah semester ini akan kita adakan juga ujian akhir semester yang mempunyai bobot 10%. Jadi nilai itu ada 3 unsur. Ya, yang pertama adalah apa tadi? Nilai harian. Yang kedua ujian tengah semester. Dan yang ketiga adalah ujian akhir. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus perhatikan tentang kehadiran. Nah, kehadiran kalian selama belajar dari rumah atau BDR ya itu harus 90%. Jadi kalian harus serius mengikuti pembelajaran dan jangan sampai lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Nah, apabila kalian tidak dapat mengikuti pembelajaran, silahkan hubungin WA ke Bunda, gitu. Jadi supaya Bunda tahu ya siapa saja yang tidak dapat mengikuti pembelajaran hari tersebut. Kalian sampaikan alasannya kenapa tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut. Oke, selanjutnya sebagai KKM atau kriteria ketuntasan minimum itu adalah harus menempuh nilai 75. Apabila kalian belum mempunyai nilai 75 atau belum mencapai nilai 75, kalian harus mengikuti yang namanya remedial. Ya. Nah, demikian
Ya, sudah